Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Manusia setelah kematiannya kemudian akan masuk ke dalam alam kubur, yang kemudian selanjutnya akan berakhir di alam akhirat. Wabil akhirati yuqinun. Mereka dan kita semua wajib mengimani bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan kehidupan akhirat, Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Bidayah, di dalam pendahuluannya beliau mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang menunjukkan orang berbuat maksiat. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mengajak orang berbuat maksiat. Man a'ana maksiatin, barang siapa yang mengajak orang berbuat kebatilan. Man a'ana maksiatin, barang siapa mengajak orang berbuat kezaliman. Walau bisyatri kalimatin, kendati pun ajakannya itu hanya dengan sepotong kata, kendati pun ajakannya itu hanya dengan satu ucapan, kendati pun ajakannya itu hanya dengan mengajak yes saja, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu dihukumi sama dengan orang yang membuat kejahatan itu. Maka orang itu dihukumi sama dengan orang yang berbuat kezaliman itu. Maka dihukumi bahwa orang yang mengajak itu, yang diajak itu, yang mengajak itu dihukumi sama dengan orang yang diajaknya, sama dengan dosanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu patutlah kita hati-hati terhadap satu kata. Patutlah kita hati-hati dalam satu ucapan. Satu kata untuk mendukung kebatilan, satu kata untuk mendukung kemaksiatan, satu kata untuk mendukung kemungkaran. Kana syarikan lahu fiha, maka itu dihukumi sama dengan orang yang berbuat kejahatannya itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Apa yang mendasari Imam Ghazali sehingga beliau berani mengatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat yang ke-99 ayat 7 dan ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan, barang siapa yang berbuat kebaikan, kendati kebaikan yang diperbuatnya itu hanya seberat biji sawi, kendati pun kebaikannya itu yang diperbuat itu hanya seberat atom, khairan yarah, maka dia akan melihat balasannya ketika nanti di akhirat. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat kecurangan, syarran yarah, maka mereka akan melihat dosa dari kecurangan yang dia perbuat itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan perbuatan tadi, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risadatul Mudzakarah fi Jazail A'mal, dalam bab bagian balasan perbuatan manusia, Syekh Alwi Al-Haddad mengatakan, wa qad alimta ulul qulubis salimah wal uqulil mustaqimah. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, wal uqulil mustaqimah, dan akal yang sehat, annahum yadzuna ma ya'malun, sesungguhnya mereka itu mengerti apa yang mereka itu perbuat. Annahum yadzuna ma ya'malun, mereka itu faham bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan mendapat balasan. Wa yaksuduna ma yazra'un, mereka itu faham bahwa mereka akan memanen apa yang diperbuatnya. Kama yudayinuna yudanun, mereka itu faham bahwa pengorbanan yang dia korbankan untuk kejahatan itu akan dibalas oleh Allah. Kama yudayinuna yudanun, bahwa mereka itu faham kalau kebaikan yang dikorbankannya dengan perbuatan-perbuatan baiknya itu akan dibalas oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan balasan nanti kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah di dalam ayat yang lain menegaskan, man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa 'alaiha fa 'alaiha, maka apabila dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kejahatan, maka kejahatannya itu akan balik kepada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, Allah tidak pernah akan mendolimi hambanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan kata hikmah dari Syekh Muhammad Sya'rawi. Beliau menegaskan, in lam tastaq qaulal haq fala tusaffaq lil batil. In lam tastaq qaulal haq, jika engkau tidak bisa berkata yang benar itu benar, yang hak itu hak, fala tusaffaq lil batil, janganlah kalian mendukung kebatilan. Janganlah kalian kemudian mengusung kebatilan. In lam tastaq qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Jika engkau tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, janganlah kalian bertepuk tangan untuk kebatilan. Janganlah kalian bertepuk tangan mendukung untuk kebatilan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini saya kutipkan kalimat dari kata mutiara Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, khina sakat ahlul haq anil batil
tatkala orang-orang yang mengusung kebenaran itu diam saja. Sakata alul haq anil batil, ketika kebatilan itu diusung oleh mereka yang mengusung kebatilan. Tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Bahayanya adalah tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Mereka orang-orang yang mengusung kebatilan itu menyangka bahwa diri mereka itu adalah berada di jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika pengusung kebatilan, orang-orang yang mempropagandakan kebatilan, lalu kemudian orang yang mengusung yang hak atau orang yang mengerti mana yang hak dan yang batil itu diam saja, tawahhama ahlul batil annahum alal haq. Mereka orang-orang ahlul batil itu menyangka bahwa dirinya itu berada di jalan yang benar. Nyatanya kami berbuat begini tidak ada teguran dari siapapun. Annahum alal haq, mereka menyangka bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang lebih celaka lagi adalah ketika kebatilan yang kita lakukan itu kemudian menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu artinya dosa manakala pelakunya yang berbuat dosa itu sudah wafat, namun dosanya tetap dikirimkan ke alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada downline, ada kaderisasi, ada anak buah. Manakala kemudian orang itu mengajarkan kebatilan, mengusung kebatilan, mengusung kemaksiatan, lalu kemudian downline-downline-nya itu mengikutinya dan kemudian mengajarkan kepada downline-downline di bawahnya. Tatkala kader-kader kebatilan itu kemudian mengusung dan mengajarkan kebatilan-kebatilan itu kepada kader-kader berikutnya, maka dosa itu akan menjadi dosa jariah. Kendatipun si pembuatnya tadi, si pionirnya tadi sudah wafat di alam kubur, dosanya tetap terus mengalir kepada dirinya. Dalilnya adalah man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athamin man tabi'ah la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak orang, menunjukkan orang, mendukung orang ila dhalalah, kepada kesesatan, ila dhalalah kepada kemaksiatan, ila dhalalah kepada kebatilan, ila dhalalah kepada kedzaliman, kana alaihi, bahkan ada baginya orang yang menunjukkan kesesatan itu, minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, mendapat dosa sama seperti orang yang mengerjakannya, orang yang mengikutinya dosanya. La yanqus dzalika min athamihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dosa itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, jauhi sejauh-jauhnya dosa jariah. Oleh karena itu, manakala ada orang yang minta diajarkan kebatilan, yang diminta diajarkan untuk melihat sesuatu yang tidak baik, lebih baik kita tolak, karena dosanya akan mengalir kepada kita yang mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa para pemimpin kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada siapapun yang mengajak kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.